Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nurul Fitri Sunaria di pembelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama menyimak atau mempelajari tentang akhlak tercela kepada sesama. Kalau di semester sebelumnya kita mempelajari tentang akhlak terpuji kepada sesama, maka di semester ini kita akan melengkapi pengetahuan kita akan belajar bersama-sama tentang apa saja sih bentuk-bentuk atau contoh-contoh akhlak tercela yang dilakukan kepada sesama manusia. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran di materi kali ini. Yang pertama adalah siswa harus mampu menjelaskan pengertian dari sifat-sifat tercela. Khususnya yang akan kita pelajari di bab ini adalah hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Selanjutnya, siswa mampu menjabarkan contoh-contoh perilaku dari akhlak tercela tersebut. Kemudian, siswa juga harus mampu menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Ya, untuk itu, mari kita simak sama-sama pembelajaran kali ini, yaitu tentang akhlak tercela. Baik, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang hasad. Apa sih itu hasad? Pengertian hasad sendiri secara bahasa itu adalah iri hati atau yang lebih kita kenal dengan sifat dengki. Dengki itu apa? Dengki itu perasaan marah atau benci atau tidak suka ketika orang lain lebih beruntung daripada kita. Nah, seperti apa dampak negatifnya? Dampak negatif dari hasad itu banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama, hati itu selalu resah karena merasa tidak tenang. Tidak tenang kenapa? Takut orang lain rezekinya lebih banyak daripada kita. Takut orang lain kelebihannya lebih banyak daripada kita. Kemudian sudah pasti akan merusak hubungan persaudaraan. Karena apa? Karena satu sama lain saling curiga, saling tidak menyukai antar sesama. Kemudian selanjutnya juga bisa menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Terlebih, hasad ini dosa karena dilarang dalam Islam. Untuk lebih memahami, Ibu akan bahas bagaimana contoh perilaku dari hasad dan cara kita untuk menghindarinya. Perilaku hasad sering terlihat dalam penyebaran fitnah dan gosip. Apalagi zaman kita sekarang adalah zaman media sosial. Jadi, untuk penyebaran fitnah dan gosip itu akan lebih cepat sampai kepada orang lain. Orang yang iri hati dapat mencoba merusak reputasi orang lain dengan menyebarkan informasi palsu atau yang lebih kita kenal dengan hoax, atau menggosipkan keburukan orang lain. Untuk mengatasi atau untuk menghindari perilaku ini, kita perlu berpegang pada prinsip etika dan memahami bahwa menyebarkan fitnah dan gosip hanya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian banyak sekali orang-orang yang ketika melihat orang lain lebih bahagia itu merasa iri, merasa tidak rela. Mungkin mereka akan menunjukkan ketidakrelaannya itu dengan cara mengomentari dengan sinis atau mencari-cari kesalahan untuk merendahkan pencapaian orang tersebut. Nah, contoh perilaku seperti ini sangat sering ya anak-anak kita lihat dalam komentar-komentar di media sosial atau dalam percakapan sehari-hari. Untuk mengatasi sifat iri hati ini, kita perlu belajar banyak untuk menghargai kebahagiaan orang lain dan fokus terhadap pencapaian kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki tanpa harus melihat pencapaian orang lain. Kemudian, sikap tercela berikutnya yaitu adalah dendam. Dendam ini adalah keinginan untuk membalas sakit hati terhadap perlakuan orang lain yang kita rasa mungkin kita tidak suka dengan perlakuan orang tersebut. Nah, apa dampak negatif dari sifat dendam ini? Sudah jelas, namanya sikap tercela atau sifat buruk itu pasti memiliki dampak negatif. Yang pertama, dendam ini dapat memunculkan sifat buruk yang lainnya.
seperti jadi timbul hasad, timbul fitnah, suuzon, dan godob atau marah. Kemudian dendam